Bid'ah ni di mana? Buat bid'ah ni masuk apa? Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin Dalalatin finnar. finnar. Setiap benda bid'ah itu adalah sesat Dolalah. dan setiap benda yang sesat tu masuk neraka. Satu orang buat Betul ya. benda bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Benda yang Nabi tak buat lah. Kan? Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah. Satu benda yang ikhtira', yang direka. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, bid'ah dalalah, dalalah finnar, maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka 5.000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia dan Indonesia. Ada Ustadz Rizal Azizan dan juga ada Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Ini berkaitan dengan bid'ah lagi, teman-teman ya. Apakah bid'ah itu? Semua bid'ah itu termasuk salah satu perilaku yang keji, perilaku yang dilarang oleh agama Islam. Apakah orang yang berperilaku bid'ah yang direka-reka itu masuk neraka? Kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Rizal Azizan dan juga Ustadz Abdul Somad. Karena ini menjadi sebuah perbincangan, teman-teman. Karena tidak semua bid'ah itu dolalah. Karena ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, kata Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Saya pun bingung, apa kita perkara yang ada yang berkaitan dengan hukum Islam itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi perilaku itu adalah baik, apakah itu tidak termasuk bid'ah dolalah? Apakah itu termasuk kategori bid'ah hasanah? Kita dengarkan daripada Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Rizal Azizan, teman-teman ya. Karena Ustadz Abdul Somad ini tidak suka kepada Ustadz yang selalu membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain, padahal itu adalah amalan-amalan yang benar-benar baik, teman-teman ya. Tidak semua amalan baik itu masuk neraka, meskipun tidak bersumber daripada Nabi, kata Ustadz Abdul Somad. Mungkin seperti itu. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa saya React TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Kita sering mendengar orang menyebut bahawa bila kita kata perbuatan itu bid'ah. Bid'ah ni di mana? Buat bid'ah ni masuk apa? Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap benda bid'ah itu adalah sesat dolalah. Dan setiap benda yang sesat tu masuk neraka. Satu orang buat benda bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Benda yang Nabi tak buat lah. Kan? Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah. Satu benda yang ikhtira', yang direka. Bid'ah ni apa dia? Tariqatun fid din. Benda yang berkaitan dengan agama. Yang bukan agama dia tak panggil bid'ah. Buat sekolah, mikrofon. Sebab itu kadang-kadang ada orang zaman 2022 orang ni pun masih lagi bengak. Dia kata kalau nak kira bid'ah, kita tak boleh makan nasi biryani lah. Sebab biryani itu tak ada zaman Nabi. Biryani bid'ah ke tak? Biryani, mikrofon, kereta bid'ah ke tak? Itu bukan agama. Bid'ah tu tariqatun fid din. Tariqatun fid din. Urusan agama. Kereta kereta ni agama ke tak? Dunia. Buat kereta guna mikrofon, telefon. Dia kata ni telefon ada satu. Siapa saya malas. Dia kata ni apa? Rakam-rakam ni zaman Nabi ada ke? Ni yang kameraman duk rakam ni. Zaman Nabi kuliah dulu ada kameraman lah. Kata bid'ah ni pasal kadang-kadang tuan-tuan, pasal tu saya kata jangan cakap. Kalau kita tak cakap, orang pun tak tahu kita bodoh. Tapi bila kita cakap, kita kata ni semua bid'ah boleh pula.
Orang nampak kata kita bodoh. Orang tahu kata kita bodoh. Betul. Sebab contoh-contoh yang kita bagi itu bukan bid'ah. Kan? Tariqatun fid din. Benda yang berkaitan dengan urusan agama. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bila kita kata satu orang buat perlakuan bid'ah, dia buat bid'ah, selalu orang akan faham, bila kita kata perbuatan ni bid'ah, orang yang buat ni berdosa. Benda yang Nabi tak buat, dia buat. Adakah kita memaksudkan dia sebagai ahli neraka? Tak. Perbuatan tu salah. Tetapi adakah perbuatan salah itu menjamin ataupun menentukan dia mesti masuk neraka? Tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila dia menilai manusia, dia menilai dalam banyak hal. Boleh jadi satu orang buat kerana kejahilan, dia tak tahu kata benda tu salah, dimaafkan. Boleh jadi dia rasa benda tu betul. Ilmu yang dia dapat, maklumat yang sampai kepada dia setakat itu, dia rasa benda tu betul, dia pun amal lah. Adakah dia berdosa? Adakah dia salah? Dia tak salah kerana ilmu dia, pengetahuan dia, maklumat yang sampai setakat itu. Tak betul lah orang yang kata bila kita kata ini perbuatan bid'ah, kita menerakakan orang, memasukkan orang dalam neraka. Tak betul lah. Kan? Tapi kita kena katalah, benda tu salah, benda tu berdosa, benda tu tak betul. Tapi adakah orang yang kita kata tu bermaksud dia mesti masuk neraka? Tak. Itu isu lain. Allah Ta'ala ni bila dia timbang, dia timbang kebaikan dan dia timbang dosa. Bukan sahaja satu bab boleh menyebabkan satu orang masuk neraka. Banyak bab lagi yang Allah Ta'ala akan nilai. Itu saya nak sebut sikit lah. Oke teman-teman ya, sebelum kita mendengar daripada Ustadz Abdul Somad, yang dimaksud oleh sekalangan bermazhab salaf teman-teman ya, bid'ah itu masuk neraka, bid'ah dolalah itu yang berkaitan dengan agama. Seperti itu. Tapi yang berkaitan dengan duniawi itu bukan bid'ah. Lain bab. Yang dimaksud dengan bid'atud dolalatud finnar itu berkaitan dengan agama. Mereka-reka mengada-ada, perilaku-perilaku baik dalam agama, perilaku baru dalam agama itu bid'ah. Dan amalan itu tidak diterima oleh Allah, dan amalan itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tuh. Yang disebut dengan bid'ah itu, saya ulangi sekali lagi teman-teman ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Mikrofon, mobil, sepeda motor, apakah itu termasuk bid'ah? Tidak, karena itu bukan bid'ah yang tergolong dalam kategori Islam, agama. Yang dimaksud dengan bid'ah itu yang tergolong dalam kawasan-kawasan agama, hukum-hukum agama. Kalau yang di duniawi itu bukan termasuk salah satu perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Beda. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa ceramah daripada Ustadz Abdul Somad terkait masalah apa itu sih bid'ah. Benarkah bid'ah itu masuk neraka? Oke, kita dengarkan. Jom. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah dolalah finnar, maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka 5.000 hadis yang dia riwayatkan itu semuanya mardud, tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan, permainan yang mungkin laga sia-sia. Tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain. Yang ditembak adalah dengan 5 kaedah, sebenarnya ingin menjatuhkan periwayat hadis. Kalau hadisnya jatuh, maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Quran. Itulah mengapa kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Lau anfaqa minkum ahadun, seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada seorang imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal pada tahun 241 Hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal disebutkan dalam biografi, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya 40 tahun.
bukan di luar salat, bukan setelah salat, bukan sebelum salat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sana, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini dalam salatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara imam 4 mazhab. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Yang kedua masuk neraka Gara-gara bagi kaedah 5 adik-adik yang jari. mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. 5 jari. Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dalam kitab manaqibnya dikatakan yang diikuti oleh muridnya kemanapun dia pergi, selesai sholat subuh dia tidak keluar dari masjid, dia mendongakkan kepalanya melihat ke atas, lalu dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, sampai terbit matahari. Tidak pernah dilakukan Nabi. Setiap selesai salat subuh dia memandang ke atas langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka. Karena dia tidak pernah dia melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu. Jadi artinya teman-teman, meskipun tidak pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama itu berkaitan dengan agama dan itu baik, maka tidak menjamin kita harus masuk neraka. Bisa jadi kita masuk surga, teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin teman-teman punya tanggapan lain terkait masalah hal ini. Please silahkan komen di kolom komentar. Empat, ada seorang perempuan namanya Asma, dia mengambil qirbah. Qirbah adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Lalu kemudian dia mengambil qirbah itu, dia simpan. Kenapa dia simpan? Karena bibir qirbah itu pernah dipakai untuk minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Setiap kali dia akan minum, dia tuangkan, dia minum. Dan setiap kali anaknya sakit, maka dia ambil air, dia tuangkan, dia minumkan ke anaknya untuk mengambil barokah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Carilah ayat Quran, hai orang-orang beriman, ambillah tempat minum Nabi. Tak ada. Tidak ada hadis menyebutkan, hai sahabat, ambillah tempat air minumku. Tak ada. Maka pakai 5 kaedah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Asma binti Abu Bakar masuk neraka karena mengambil tempat air minum Nabi dan menuangkan air, meminumkan kepada anaknya littabarruk, untuk mengambil barokah. Berikutnya yang kelima, suatu ketika Khalid ibn Walid kehilangan topinya. Mana topiku, kata Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat Khalid bin Walid mengatakan, kenapa kamu kebingungan mencari topi? Banyak berjualan topi di pasar, cari saja topi yang ada di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khalid bin Walid kemana-mana dia pakai topi, dan di dalam topi itu tersimpan rambut Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khalid bin Walid orang yang kelima masuk neraka gara-gara kaedah ini. Allah. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilaku dia perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah, kalian jangan baca Yasin lagi, baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Bacanya terus sampai dia capek. Terus dibaca. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan bapak ibu Yasinan, bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya?
Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Baca Yasin. Sulit sakaratul maut, Baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang ya, kalau tak sehat mati. Ya, jadi seperti itu. Ini banyak marah sama bini. Apa kau nih baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca nih persiapan untuk abang juga. Biar meninggoy. Kalau bapak tu agak demam sikit aja. Yasin. Insya Allah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Fadli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majlis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin azirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Jangan kau bid'ahkan dia. Bid'ah. Kalau kau berani menunjuk saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan hai dolalah, sesat. Hai penghuni neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Finnar. Jadi hati-hati tentang masalah membid'ahkan orang. Ini kita Betul. bisa mengeluarkan Hati-hati. orang dari hidayah kepada dalalah, mengeluarkan orang dari jannah kepada nar. Na'udzubillah. Selama ada dalilnya dilakukan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, maka nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengaji kepada Ustadz di Malaysia. Ini peringatan kepada Ustadz Rizal Azizan daripada Ustadz Abdul Somad. Hati-hati menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar berkaitan tentang bid'ah. Kita harus pahami 5 perkara teman-teman ya. Tidak semua apa yang diamalkan oleh orang yang meskipun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah. Karena meskipun tidak pernah, andai kata orang yang masuk neraka yang melakukan perkara bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh umatnya, meskipun itu baik dan masuk neraka, banyak para sahabat yang masuk neraka terkait masalah hal ini teman-teman ya. Jadi hati-hati menuduh-nuduh, membawa perkara-perkara bid'ah, karena ini bisa jadi fitnah. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Setelah kita mendengarkan ceramah ini, kita tahu seperti apa larangan-larangan dalam hukum Islam, seperti apa yang tidak diperbolehkan dalam Islam, harus kita tinggalkan. Benarkah bid'ah dolalah itu masuk neraka? Jawabannya ada di video ini. Mungkin teman-teman punya jawaban lain, silahkan komen di kolom komentar. Baik, kita akhiri dan ketemu di next video berikutnya. Kita akhiri dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahu la ilaha illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.